Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyatul Fadila. Saya dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas basis data, tugas 2. Di sini tugasnya yaitu berdasarkan IRD yang di atas, berarti yang ini silahkan saya diminta untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabelnya itu ada 6 tabel, ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, atributnya itu yang ini ya. Nah, oke, sekarang saya akan langsung mengerjakan tugasnya. Di sini saya sudah mempunyai satu aplikasi yaitu XMPP PHP My Admin. Yang pertama saya lakukan adalah membuat nama databasenya terlebih dahulu, dan nama databasenya di sini saya dibuat namanya itu Klinik UT. Cara membuatnya tinggal klik new. Setelah klik new, kemudian kita klik nama databasenya itu apa. Di sini saya sudah buat klik Klinik UT, tinggal menuliskan sesuai keinginan kita databasenya itu siapa. Saya nulis Klinik UT, kemudian untuk menyimpannya atau save-nya itu dengan cara mengklik create. Ini tinggal diklik saja. Nah, karena saya sudah buat, jadi saya tidak akan mengklik create lagi. Nah, kalau sudah klik create, itu akan muncul di sini namanya Klinik UT. Nah, di sini saya sudah muncul ya. Saya akan buka. Di sini kan saya diminta untuk membuat 6 tabel, dan 6 tabel itu pun sudah saya buat semuanya. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya membuat ke 6 tabel itu sehingga saya ini sudah terbuat rapih kayak gitu. Nah, 6 tabelnya sudah ada sesuai dengan permintaan. Ada admin, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Dan cara membuatnya sangat mudah ya. Tinggal klik new juga di bagian sini. Kalau database itu kan tadi di atas ya di sini. Nah, kalau membuat tabel itu berarti tabel itu kita akan buat di mana? Nah, tabel itu saya buat di database Klinik UT. Jadi kita klik new-nya itu yang ada di bawah Klinik UT. Begitu. Oke, sekarang kita tunggu dulu hasil loadingnya. Nah, di sini sudah muncul. Di sini kita tinggal klik nama tabelnya apa sesuai dengan perintahnya. Di sini saya contohkan tabelnya adalah tabel dokter. Nah, di sini karena saya sudah buat, jadi mereka langsung muncul. Nama tabelnya ada tabel dokter, terus kemudian atributnya itu ada apa saja sih gitu kan. Di atribut dokter itu saya tulis di sini sesuai perintah, itu ada ID dokter, ID admin, dan ID data. Nah, tipenya apa saja nanti disesuaikan. Di sini tinggal pilih ada integer, varchar, text, data, ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang sudah jadi itu di bagian dokter. Dan untuk administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter saya sudah sesuaikan dengan perintahnya. Di sini saya mencontohkan satu dokter yang sudah saya buat. Isinya itu apa saja dan menggunakan tipe apa saja. Nah, di sini untuk melihatnya itu bisa klik yang struktur. Kalau ini kan di bagian browser. Nah, ini di bagian strukturnya. Nah, strukturnya muncul nih. Berarti ada 7 atribut di bagian dokter. Ada ID dokter sebagai primary key-nya. Di sini ada tandanya ya. Oke, mohon maaf keklik. Nah, ada ID dokter, nama dokter, alamat, tanggal, spesialis, nomor HP, waktu kerja. ID dokter di sini sebagai primary key-nya saya menggunakan tipe integer, terus nama sama nama, alamat, spesialis, nomor HP, sama waktu kerja saya membuat sebagai varchar tipenya. Karena apa? Kalau varchar itu kan bisa fleksibel, bisa menggunakan angka ataupun huruf gitu kan. Kalau alamat itu contohnya salah satunya adalah alamat. Alamat itu kan bisa berbentuk angka dan huruf seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai tinggal klik go saja, terus nanti akan muncul semuanya. Ini juga sudah di pasien dokter, pasien admin sudah saya melakukan semuanya sesuai. Ini saya kasih tunjuk semuanya ya. Nah, ini bagian administratornya sudah ya, ada 3. Terus bagian daftarnya sudah sesuai juga. Sudah juga pasien dokter sudah juga sesuai. Terus bagian pasien sekarang oke, sudah ada.
Terus kemudian sekarang saya ke bagian klinik UT. Saya mau melihat bagian desainernya itu seperti apa sesuai dengan yang di modul. Oke, melanjutkan. Di sini dari data yang sudah diberikan IRD-nya itu ada 3 entitas utama, yaitu ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Saya jelaskan terlebih dahulu di bagian dokter. Di bagian dokter ini primary key-nya ada ID dokter yang menjadi ID dokter ini menjadi forensic key di bagian dokter admin. Terus kemudian sebagai forensic key juga di bagian pasien dokter. Ini hubungannya. Terus selanjutnya ada di bagian pasien ID forensic key-nya primary key-nya itu di bagian ID pasien, di mana ID pasien ini juga menjadi forensic key di bagian daftar. Terus selanjutnya jadi forensic key juga di bagian pasien dokter. Selanjutnya ada administrator yang ketiga. Ini ada ID adminnya. Terus ID admin ini menjadi primary key dan menjadi forensic key di bagian daftar dan bagian dokter admin. Nah, ini semuanya saling berhubungan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi di sini sudah muncul semuanya, desainernya juga muncul, ada forensic key-nya, ada primary key-nya, semuanya masing-masing punya saling berhubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.